Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan dulu kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Maulana Eka Abdullah dan ada beberapa rekan saya. Yang di sebelah kiri saya ada Dewi Fitriani. Yang kameramennya ada Samuel Ferdinand Nababan dan ada Fitriana dan Akbar Suge. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari kampus Ambik Mahaputra. Tujuan kami ke sini untuk memenuhi tugas dari dosen kami, sekedar menanyakan beberapa hal sistem jaringan yang ada di SMK Al-Izhar Perbankan Syariah. Tanyaannya dengan Ustazah siapa? Ustazah Kiki. Ustazah Kiki. Oke, baik. Ustazah Kiki. Kita mulai ya, Ustazah. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama yaitu ada berapa unit komputer yang ada di sekolah SMK ini? Unitnya, kalau unitnya ini keseluruhan di labor aja atau langsung di kantor juga? Boleh keseluruhan. Keseluruhan yang ada di sekolah. Iya, keseluruhan. Komputer ya. Komputer itu ada satu, tiga, berapa ya? Karena labor itu ada 24 ditambah 3 berarti 27 itu udah termasuk PC yang ada di dalam kantor. Untuk pertanyaan selanjutnya, topologi jaringan yang digunakan tuh apa aja? Bas ini. Terus kalau komponen jaringan yang digunakan? Komponennya ini maksudnya kayak kabel ya? Itu maksudnya? Bisa. Kabelnya, ya ada router, hub, router kita ada 3, hub ada 2, hub 1 untuk di labor, 1 untuk di kantor. Itu berfungsi untuk, kalau untuk seluruhnya itu ada, kalau yang tadi ya komputer tadi 2 di BMS, lupa saya. 2 di BMS berarti seluruhnya itu 29. 29. Iya, 29 PC yang ada di 29 tambah server 1. Ada 30 aja buat. Karena ada 30, iya karena kalau kliennya 24 ada di BMS untuk pengelolaan keuangan juga 2. Terus untuk administrasi ya, untuk belajar mengajar itu ada 4. Ya, gitu. Terus server untuk ujian gitu. Server di sini kita untuk ujian aja. Untuk ujian akhir semester. Kemudian tadi apa? Komponennya itu mungkin ada router kita 3 biasa digunakan untuk ujian ya. Kemudian ada hub itu ada 2 kita. Kemudian router itu kalau yang punya kitanya ada 3, yang punya dari providernya itu ada 2 ada 2. Yang 1 di dalam, 1 di luar. Itu buat topologinya gimana cara ininya? Apanya? Tempat-tempatnya di mana aja? Tempat-tempat posisinya. Posisi Kita ngambil dari sini di hub di servernya. Itu nanti disalurkan ke klien. Jadi klien itu emang bentuknya hub aja gitu. Bukan hub ya? Iya hub ya. Bus. Jadi dia bentuk topologinya itu bus aja dia. Kalau ring kan dia lingkar ya. Ya emang satu fokus ke server aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, jaringan internet menggunakan ISP mana? ISP providernya kita pakai dari GDS. GDS itu Global Data Solution. Itu dia Mikrotik. Iya, ISP-nya.
Untuk bagaimana cara mengkoneksikan ke ISP? Mengkoneksikan ke ISP. Nah, biasanya kalau mengkoneksikan ISP itu kita langsung dari ininya aja, langsung dari orang yang penyedia providernya itu datang ke sini. Gitu. Jadi koneksinya itu ketika dipasang di sini, mereka yang langsung memastikan jaringan itu nanti bisa digunakan atau tidak. Gitu. Karena pembagian seperti IP-nya ya, bukan pembagian IP sih, tapi IP untuk seperti melihat kliennya berapa menggunakannya, itu emang dikasih sama mereka adminnya gitu ya. Tapi kalau kami di sini emang kalau karena mereka pihak mereka yang penyedia, kita cuman menggunakan saja. Jadi bukan kami yang mengkonfigurasi, jadi mereka mengkonfigurasi. Apakah menggunakan WiFi? Iya, menggunakan WiFi. WiFi kita ada 2. Itu di mana aja? Satu di dalam, satu di luar. Untuk komponen WiFi yang digunakan? Komponennya router, LAN, dia kabel LAN, router, kemudian ada saya lupa namanya, bukan pakai switch, apa namanya itu ya? Ada dia semacam peta dia, dan itu yang ketika dia putus dia nggak bisa connect dia. Saya lupa namanya. Itu jadi itu emang penghubung antara sini dengan yang di pusat. Nah, itu penghubungnya, saja lupa. Kemudian hub 1 di kantor itu untuk penghubung WiFi ke PC di kantor dengan PC di BMS, sama di server 1. Kalau untuk sistem security yang digunakan? Sistem security, kalau security ya biasa aja lah, mungkin pakai firewall gitu aja sih, nggak ya. Jadi pakai antivirus biasa gitu. Dia nggak terlalu karena kita di sini kan jaringannya khusus di sini aja, nggak sampai keluar. Dan yang menggunakan juga nggak terlalu banyak, hanya guru dan siswa juga kita nggak membolehkan pakai handphone kan. Iya, jadi nggak boleh yang ada siswa. Jadi memang guru aja gitu. Jadi kalau untuk sistem keamanannya, insya Allah kita cuma sederhana aja pakai firewall. Selanjutnya, jaringan ini digunakan untuk apa saja? Jaringan untuk pembelajaran, kemudian untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi, lalu untuk ujian juga, kan ujian seperti UNBK, asesmen nasional itu kita ada menggunakan jaringan juga gitu, karena kalau di SMK menggunakan semi online, tentu waktu semi online kita harus menguploadnya pakai jaringan ke pusat Jakarta. Ini menggunakan server, Bu? Server. Nah, server itu hanya khusus untuk ujian aja. Jadi bukan server data yang ada di perusahaan ya. Nah, dia hanya server untuk ujian. Jadi kalau server ujian adalah di situ kita pakai aplikasinya namanya CBT ya, Computer Basic Training namanya ya. CBT itu nanti kita konekkan pakai router, jadi kita tidak pakai WiFi tetapi pakai router itu dia hanya dalam jaringannya pakai LAN, tidak pakai WiFi ya, internet, jadi LAN saja. Nah itu nanti ketika itu kami ujiannya hanya pakai Android ya, jadi pakai handphone di kelas, di labor ada, di kelas juga ada menggunakan handphone untuk ujian. Nah dari server itu kita mengupload soal, mengupload jawaban, kemudian nanti akan terkirim dia melalui router tersebut. Yang menggunakan OS apa ya? OS, kalau OS server atau OS yang ini nih, yang klien? Server 10. Kalau klien masih 7 karena klien kita komputernya itu masih yang old. Jadi tidak gitu ya? Jadi emang belum ada dana untuk memperbanyak PC lagi gitu. Mungkin untuk ujian aja ya, Bu? Iya, untuk ujian.
Kalau klien untuk belajar gitu kan, ada pembelajaran tentang informatika, ada tentang komputer, spreadsheet, mayop gitu ada. Jaringan yang sering dialami itu apa saja? Jaringan kerusakannya biasanya ya paling terputus LAN, kabel UTP-nya. Kadang kabel UTP-nya itu tidak pas dia. Kemudian kadang karena komputernya sudah lama, portnya itu bermasalah, jadi harus menggunakan bantuan port ya, port yang portable, kan tahu ya, port yang kayak seperti USB. Nah, port USB ada tuh kan. Nah, biasanya kita menggunakan itu kalau bermasalah jaringan. Terus kalau jaringan paling di router, pembagian IP biasanya gitu. Cuman itu karena di LAN tidak terlalu apa. Nah, yang paling kalau jaringan internet ya, itu biasanya lebih ke providernya yang bermasalah. Jadi bukan dari kitanya tetapi dari providernya. Kadang ya listrik mati, itu terputus ya kan. Kemudian kadang pemakaian wifi terlalu banyak, bandwidth-nya kan dibagi kan. Nah itu lelet jadinya. Jadi bukan kerusakan si lelet aja. Yang harus kami pahami untuk menjadi seorang ahli jaringan itu apa? Jaringan. Nah. Kalau itu saran kayaknya ya. Ya, lebih ke saran ya, bukan ya. bukan pertanyaan sepertinya ya. Saran ya. Kalau saran, tentu kita kalau mau jadi ahli jaringan, pahami dulu dasar-dasarnya apa. Pahami dulu dasar-dasarnya. Kemudian kayak tadi komponennya apakah digunakan untuk jaringan, pembagian IP address-nya, lalu perhitungan bandwidth-nya. Terus bedakan mana kabel UTP, kabel optik, ya kan ada tuh kan, harus tahu tuh. Kemudian harus tahu seperti kalau security itu kita jaringannya ini posisinya itu mau di luar atau hanya lingkungan kita sendiri gitu kan. Tentu kalau di luar security-nya lebih ini kan, lebih harus kita jaga. Kalau seandainya di dalam ya karena kita pakai ya nggak terlalu lah gitu kan ya. Terus kemudian kalau menurut saya sih kalau mau jadi ahli jaringan, niatnya sih ya kita udah berusaha belajar, kita udah berusaha untuk memahami, tetapi kalau kita enggak deh gitu kan, hati kita nolak untuk belajar, ya tentu nggak akan masuk gitu ya. Dan kita niatkan dulu emang apakah kita nggak nih kita pilih jaringan nih gitu kan. Teori itu kan sekedar teori. Nah yang kalau emang udah niat ada, teori udah menguasai, satu-satunya yang harus dilakukan adalah aplikasinya, mengaplikasikannya, implementasinya. Karena kalau kita teori tahu, mengimplementasinya kita enggak, ya berarti kan kita untuk apa gitu kan. Ketika gini, kita udah tahu nih teorinya, tahu kita udah hafal warna kabel UTP, ternyata cuma menghafal aja nih, tapi kita nggak memasang. Kira-kira kabel UTP itu connect nggak dengan router? Nah, kan kita nggak tahu kan, ada tuh paket testernya ya kan. Nah, kira-kira connect nggak? Kira-kira connect nggak nanti di komputer ini gitu kan. Kita coba dulu peer to peer. Kira-kira dari komputer 1 ke komputer 2 masuk nggak datanya? Nah, kita bagikan IP-nya. Pembagian IP biasanya kan pembagian IP LAN itu menggunakan 192.168.0.1 contohnya kan, itu kelas C ya. Kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau yang dia biasa digunakan untuk hal seperti ke sekolah, kantor, itu biasanya digunakan hanya kelas C aja. Kalau kelas A itu biasanya lebih ke WAN, itu besar dia. Nah, WAN ya itu kelasnya. Ya, nanti harus paham dulu. Ini kelasnya mana nih? Kelas A atau C? Iya, ini kelas A, B atau C gitu kan. Gitu. Harus paham juga. Kemudian kita aplikasikan. Tidak-tidaknya kita harus tahu nih gimana cara pembagian IP-nya.